sebaiknya untuk mempersiapkan isi tas bersalin ini kita mulai di usia kehamilan 8 bulan. Karena apa? Aku bagi perlengkapan ini jadi 4 bagian. Yang pertama harus siapin tas kresek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin aku ya jadi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Wardah Nafisah. Oke, kali ini aku mau sharing apa aja yang mau aku bawa saat aku melahirkan. Oh iya, sebaiknya untuk mempersiapkan isi tas bersalin ini kita mulai di usia kehamilan 8 bulan. Karena apa? Karena buat siap-siap nanti kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi yang mengharuskan kita untuk ke rumah sakit. Sebenarnya itu sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi kan kita sebagai manusia harus berjaga-jaga. Apapun yang terjadi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Takutnya kalau misalkan kita gak nyiapin dari awal, terus kejadian yang tidak diinginkan itu datang, si pendamping persalinan kita yang nanti akan bingung. Nanti masih harus cari-cari barang atau gimana bolak-balik RS, kan kasihan udah nungguin kita masih bingung, masih pokoknya ribet lah nanti di akhirnya kalau misalkan kita gak nyiapinnya dari awal. Oke, lanjut kita lihat apa aja yang udah aku siapin. Oh ya, ini tasnya aku beli di Shopee, harganya 60.000 guys. Ada di deskripsi. Aku bagi perlengkapan ini jadi 4 bagian. Yang pertama bagian dokumen, yang kedua bagian untuk si baby, yang ketiga untuk bagian si ibu, dan yang keempat untuk pendamping persalinan. Kita mulai dari yang pertama, bagian dokumen. Dokumen yang harus kita siapkan yaitu yang paling penting, yaitu ini, si buku pink. Karena di dalam buku pink ini kita bisa tahu apa aja yang udah kita alami selama kehamilan, seperti pemeriksaan ANC dan yang lain-lain. Buku pink sendiri ini juga penting banget dibawa karena nanti akan dicatat imunisasi yang didapatkan oleh bayi kita nanti di sini. Jadi buat bunda-bunda jangan lupa bawa buku pink ini ya kalau mau melahirkan. Yang kedua yaitu dokumen administrasi. Lebih baik dokumen-dokumen administrasi ini bunda jadikan satu di dalam map biar enak bawanya. Nah, di sini tuh kita bisa bawa rujukan kalau bagi bunda yang memakai BPJS. Dan yang kedua, KTP, fotokopi KTP suami, fotokopi BPJS. Kalau bunda mengikuti BPJS jangan lupa dibawa fotokopi surat nikah, juga yang terakhir fotokopi kartu keluarga. Dokumen itu semua harus disediakan fotokopinya minimal 3 lembar sampai 5 lembar. Buat jaga-jaga nanti misalkan dari rumah sakit kita bisa langsung bikin akte si anak atau nanti bisa diurusin BPJS-nya. Lah, sekarang kita masuk ke yang kedua yaitu persiapan perlengkapan baby untuk dibawa ke rumah sakit. Dari atas dulu ya. Aku bawa bantal. Di sini gunanya nanti kalau misalkan kita menyusui babynya atau nanti babynya gak nyaman sama bantal di rumah sakit, jadi kita bawa bantal sendiri. Bawa topi dan juga sarung tangan, sarung kaki. Ini penting ya, kita bawa minimal ada 3 sarung tangan atau sarung kaki. Karena bayi baru lahir itu suhu tubuhnya masih gak betah terhadap hawa-hawa yang di luar, jadi kita harus pastikan babynya hangat. Dan kita bawa popok kain. Di sini aku bawa 3. Sebenarnya bisa lebih untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti harus menginap. Bawa tisu basah, ini harus ya, wajib banget bawa tisu basah karena nanti ini berguna banget buat ngilangin kotoran bayinya atau apa. Pokoknya harus bawa yang tisu basah merek apapun. Dan
tentu saja pakaian bayi. Kalian bisa nyiapin pakaian bayi ini minimal 3 pasang karena bayi kan takutnya kena ASI atau apa, jadi harus ganti baju, jadi kalian harus siapin minimal 3 pasang. Lalu bedong. Bedong juga harus disiapin minimal 3 pasang. Dan ini kaos dalam bayi, karena zaman sekarang kan sudah dilarang pemakaian gurita. Jadi lebih baik kita bawa kaos dalam yang ukurannya untuk baby newborn seperti ini. Dan juga bawa gendongan bayi. Ini gunanya buat nanti pulang dari rumah sakit untuk gendong bayinya. Kalian bisa pakai gendongan tradisional seperti ini atau pakai gendongan yang sudah langsung pakai modern, yang di sini ada itunya tuh loh. Bisa pakai itu. Tapi aku pakai yang seperti ini dulu. Dan juga ini dia. Selimut. Selimut bayi yang ada tudungnya. Sama seperti gendongan, ini digunakan waktu bayi pulang dari rumah sakit. Dan yang nggak kalah penting, kita harus siapin peralatan mandi bayi. Seperti ini, kita siapin handuk bayi dan siapin peralatan mandi bayi. Di dalam sini ada sabun, minyak telon, baby oil, pokoknya peralatan buat mandi bayi. Takutnya di RS itu nggak tersedia kayak gini, jadi lebih baik bawa dari rumah. Untuk perlengkapan bayi, cukup itu saja yang aku bawa di rumah sakit. Tapi lebih baik kalian survei dulu di rumah sakit, apa rumah sakit itu menyediakan baju atau menyediakan yang lain. Jadi kalau misalkan udah disediakan, gak usah bawa dari rumah. Oh iya, di tempat aku melahirkan nanti, kita juga katanya diwajibkan membawa pampers bayi. Jadi aku udah siapin di sini ada sekitar 10 pampers bayi yang buat newborn ya. Oke, kita lanjut ke perlengkapan yang kedua untuk si ibu. Untuk si ibu yang paling penting banget itu bawa jari, kain jari. Kenapa? Karena waktu melahirkan pastinya kita gak bisa pakai celana atau rok ya, kita pakainya kain jarik. Setelah melahirkan pun kita juga dianjurkan pakai kain jarik karena nantinya bakalan diperiksa tinggi fundusnya dan lain-lain. Jadi persiapkan kain jarik ya. Di sini aku bawa sekitar 3 kain jarik. Tuh 2, 3. Lalu baju ganti minimal 2, ini untuk pulangnya dan yang satunya untuk di rumah sakit. Aku di sini juga nyiapin waslap. Di sini gunanya buat nanti misalkan aku gak bisa ke kamar mandi, jadi bisa diseko pakai waslap. Bawa kerudung buat yang berhijab. Jangan lupa bawa pakaian dalam ya, karena itu penting banget. Jadi kita minimal bawa sekitar 5 celana dalam dan 5 bra. Lebih dianjurkan memakai bra yang khusus untuk menyusui. Dan aku di sini juga udah siapin grito khusus buat melahirkan. Karena takutnya di rumah sakit dingin, jadi aku bawa kaos kaki. Dan yang paling penting juga harus siapin tas kresek. Kenapa tas kresek ini penting? Karena nantinya kita kan bakalan ngelahirin itu banyak darah ya. Jadi untuk baju kotor atau yang banyak darahnya bisa langsung dibuang. Bisa langsung diletakkan di kresek ini dan dibawa pulang. Dan juga jangan lupa bawa make up seperlunya. Dan juga peralatan mandi yang udah aku siapin di pouch ini guys. Jangan lupa juga lebih baik kalian bawa cover buat menyusui. Ini tuh penting kalau misalkan kalian gak mau dilihat orang saat kalian menyusui, jadi kalian bawa ini. Oke, cukup itu yang disiapin aku untuk melahirkan. Lah, satu lagi untuk yang disiapkan pendamping. Pendamping persalinan itu sebaiknya mempersiapkan yang pertama baju ganti, yang kedua charger, karena itu penting banget ya
takutnya bosen, jadi harus disiapin charger, hal-hal yang bisa menghibur diri, dan juga yang paling penting siapin makanan dan minuman karena mereka bakalan bosen nunggu kita di rumah sakit. Oke, cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.